Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Hai, kamu lagi apa nih? Hai, ini apa dibaca tentang PPH pasal 25 sama 29. Oh iya, kami kemarin juga belajar tentang pasal 25 dan 29, tapi aku kurang paham tentang pelajarannya. Nah, jadi di video ini kami akan memberikan penjelasan edukasi tentang PPH 25 dan 29. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ikutin kami ya. Yang pertama di sini kita akan membahas dulu nih tentang pengertian dari PPH pasal 25. Apa sih pengertian dari PPH pasal 25? PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Nah, pembayarannya ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Jadi wajib pajak atau WP baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha akan dikenai pajak penghasilan atau PPH pasal 25 berupa angsuran PPH setiap bulan. Dan tujuan dari PPH pasal 25 ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi PPH pasal 25 ini itu bersifat tidak final. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang perhitungan dari PPH pasal 25. Besarnya angsuran PPH pasal 25 dalam tahun berjalan yang dilaporkan di SPT tahunan PPH dihitung sebesar PPH yang terhutang pajak tahun lalu dikurang dengan PPH pasal 21 dikurangi dengan PPH pasal 23 dikurangi dengan PPH pasal 22 lalu dikurangi dengan PPH pasal 24, setelah itu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang tarif PPH pasal 25. Dalam PPH pasal 25 itu dibagi dua, ada wajib pajak orang pribadi dan ada wajib pajak badan. Dan orang wajib pajak pribadi ini ada dua jenis. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO-PPT. Nah, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ini adalah orang yang melakukan usaha penjualan barang, baik brosur maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. Nah, untuk perhitungan WPO-PPT sendiri adalah 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Nah, untuk contoh soalnya di sini langsung aja kita bahas. Pak Anton adalah pengusaha kafe atau UMKM di Garut yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO-PPT dengan jumlah peredaran omset selama setahun yang ia dapat yaitu sebesar 400 juta rupiah. Berapa nilai yang dapat dijadikan kredit pajak atau PPH pasal 25? Untuk pembahasannya langsung aja di sini kita bahas. PPH pasal 25 untuk WPO-PPT yaitu sama dengan 0,75% dikali dengan omsetnya. Omset Pak Anton per tahun yaitu sebesar 400 juta rupiah. Jadi 0,75% kita kali dengan 400 juta rupiah sama dengan hasilnya 3 juta. Nah, untuk angsuran PPH pasal 25 per bulan ini 3 juta tadi kita bagi dengan 12 sama dengan 250.000. Jadi angsuran PPH Pak Anton yang harus ia bayar setiap bulan yaitu sebesar 250.000 per bulan. Selanjutnya untuk tarif PPH pasal 25 yang kedua ada wajib pajak badan usaha. Pengertiannya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Adapun tarif PPH untuk wajib pajak badan usaha ini sama dengan PKP dikali 25% tarif PPH pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan untuk wajib pajak badan usaha itu ada 3. Yang pertama ada wajib pajak badan berbentuk bank, yang kedua ada wajib pajak badan masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Lalu yang ketiga ada wajib pajak badan baru. Selanjutnya di sini ada contoh untuk wajib pajak badan berbentuk bank. Informasi akumulasi laba atau rugi dan kredit pajak berdasarkan laporan keuangan bulanan tahun 2011.
Di sini ada masa pajak pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Terus ada penghasilan neto di bulan Januari sebesar 1 miliar, PPh pasal 22 di bulan Januari 25 juta, penghasilan neto di bulan Februari 2 miliar 100 juta, PPh pasal 22-nya 75 juta, di bulan Maret 1,9 miliar, PPh pasal 22-nya 100 juta, lalu di bulan April 4,6 miliar, PPh pasal 22-nya 250 juta. Nah, berdasarkan data laba atau rugi wajib pajak bank di atas, perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut. Nah, kita bahasnya per bulan ya. Jadi, pada bulan Januari, penghasilan neto sebesar 1M. PPh yang terhutang itu sebesar 250 juta. Nah, 250 juta itu didapat dari penghasilan neto dikali 25%. Nah, setelah itu PPh pasal 22-nya 25 juta, angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan itu 0. Nah, kenapa di sini 0? Karena di awal bulan belum ada PPh yang terhutang, jadi angsurannya itu 0. Nah, untuk nyari angsuran yang masih harus dibayar itu, PPh terhutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25. Jadi hasilnya di bulan Januari itu yang masih harus dibayar 225 juta. Nah, lanjut di bulan Februari penghasilan netonya itu 2,1M. PPh terhutangnya itu penghasilan neto dikali 25%. Jadilah 525 juta. PPh pasal 22-nya itu 75 juta, angsuran PPh pasal 25-nya yang harus dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan itu 225 juta. Dari mana 205 juta ini? 225 juta ini dari nilai akhir bulan Januari. Kan mulai bulan akhir Januari itu kan 225 juta. Ditaruh di bulan Februari yang angsurannya, jadinya untuk menghitung angsuran yang masih harus dibayar di bulan Februari, yaitu PPh terhutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi PPh pasal 25, jadinya nilai akhir bulan Februari 225 juta. Next, di bulan Maret, penghasilan neto 1,9M. PPh terhutangnya 475 juta. PPh pasal 22-nya itu 100 juta. Angsuran PPh pasal 25-nya 450 juta. Sama juga dengan cara yang sebelumnya, jadi nilai akhir di bulan Januari ditambah nilai akhir di bulan Februari. Kan hasilnya 450 juta. Jadi ditaruh di angsuran PPh pasal 25 di bulan Maret. Nah, jadi angsuran yang masih harus dibayar itu PPh terhutang dikurangi PPh pasal 22 dikurangi PPh pasal 25 jadinya 0. Nah, next untuk di bulan April penghasilan netonya itu 4,6 miliar. PPh terhutangnya itu 1,150M. Itu didapat dari 25% dikali penghasilan neto. Nah, PPh pasal 22-nya itu 250 juta. Angsuran PPh pasal 25-nya itu 450 juta. Dari mana? Jadi dia itu sama kayak cara yang tadi, nilai akhir Januari ditambah nilai akhir Februari ditambah nilai akhir Maret, jadinya 450 juta. Cara menghitung angsuran yang masih harus dibayar bulan April sama dengan PPh terhutang, dikurangi PPh pasal 22 dikurangi PPh pasal 25, jadi hasilnya 450 juta. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2, wajib pajak badan masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Contohnya, informasi akumulasi laba atau rugi dan kredit pajak berdasarkan laporan keuangan triwulan tahun 2011 seperti tabel di bawah ini. Laporan triwulan penghasilan neto Januari sampai Maret 2.100.000 rupiah, April Juni 4.700.000 rupiah, Juli sampai September 3.200.000 rupiah. PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 75 juta. April sampai Juni 1.225.000 rupiah. Juli sampai September 200 juta. Berdasarkan data laba atau rugi laporan keuangan di atas, penghitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 masa pajak selanjutnya adalah sebagian berikut.
Tabel di bawah ini perbedaan yang dilaporkan. Penghasilan neto Januari sampai Maret 2.100.000, April sampai Juni 4.700.000, Juli sampai September 3.200.000. PH terutang Januari 250 juta, Februari 525 juta, Maret 475 juta, April 1.150.000 rupiah, dikurangi Januari 25 juta, Februari 75 juta, Maret 100 juta, April 250 juta. PPh pasal 22 sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai selang mata pajak sehatan masa pajak yang dilaporkan Januari 0, Februari 225 juta, Maret 450 juta, April 450 juta. Angsuran yang masih harus dibayar Januari 225 juta, Februari 225 juta, Maret 0, April 400. Bagian wajib pajak badan baru. Wajib pajak badan baru merupakan badan yang baru terdaftar pada suatu tahun pajak, termasuk wajib pajak dalam rangka penggabungan, pelemburan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk badan usaha. Contohnya, PTA terdaftar pada bulan Februari 2019 di KPP ABC, maka angsuran PPh pasal 25 pada tahun pajak 2019 Februari sampai Desember untuk PTA adalah nihil. Untuk wajib pajak baru, penggabungan, pelemburan, dan atau pengambilalihan usaha pada bulan Mei tahun 2019, PTX dan PTY melakukan penggabungan usaha sehingga terbentuk badan usaha baru yaitu PTZ. Angsuran PPh pasal 25 PTX pada bulan April adalah sebesar 2.050.000 rupiah. Angsuran PPh pasal 25 PTY adalah sebesar Rp 450 juta. Sehingga untuk besarnya angsuran PPh pasal 25, sisa tahun pajak 2019 adalah sebesar 250 juta tambah 450 juta sama dengan 700 juta. 3. Wajib pajak badan baru. Untuk wajib pajak baru, pemekaran usaha. Contohnya, pada 25 Juli tahun 2019, PTK melakukan pemekaran usaha sehingga terbentuk PT baru yaitu PTL. Nilai harta yang dialihkan kepada PTL dan PTK adalah sebesar 40% dari total nilai harta PTK sebelum dari total nilai harta PTK sebelumnya melakukan pemekaran usaha, sehingga nilai harta PTK setelah melakukan pemekaran usaha adalah 60% dari nilai total harta sebelum melakukan pemekaran usaha. Angsuran PPh pasal 25 PTK sebelum melakukan pemekaran usaha adalah 300 juta, sehingga biasanya besarnya angsuran untuk bulan Juli sampai Desember 2019 untuk PTK dan klan PTL adalah sebagai berikut. Contoh seperti tabel berikut. Persentase nilai harta dan angsuran PPh 25 Juli sampai Desember. PTK 60%, angsuran PPh 25-nya 180 juta. PTL 40%, angsurannya 120 juta. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikut setelah bulan jatuh tempo. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional dan pemilihan umum, maka pembayaran masih
dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 22 atau PJ atau 2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenis. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Online pajak menyediakan layanan pembuatan ID billing secara online yang mudah, cepat, dan akurat. Sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka WP akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang PPh pasal 29 yang mana pengertiannya sudah kita jelaskan di awal. So, kita lanjut aja ke tarif PPh pasal 29-nya. Pertama, tentang wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau bisa disebut dengan WPO PPT. Di sini cara kita mencari PPh 25 yang sudah dilunasi adalah dengan cara 0,75% dikalikan dengan jumlah penghasilan atau omset per bulannya. Sedangkan untuk mencari PPh 29 yang harus dilunasi adalah dengan cara PPh yang masih terutang dikurangkan dengan PPh 25 yang sudah dilunasi. Yang kedua ada wajib pajak badan atau WPB. Cara mencari angsuran PPh 25-nya adalah dengan cara PPh terutang tahun lalu dikalikan dengan 12, sedangkan mencari PPh 29 yang harus dilunasi PPh yang terutang dikurang angsuran PPh 25. Sini kita masuk ke contoh soal dari PPh pasal 29 itu sendiri, yaitu contoh soal tentang WPO PPT. Soalnya adalah Pak Anton adalah pengusaha kafe atau UMKM di Garut yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan jumlah peredaran usaha atau omsetnya selama setahun yang didapatkan adalah 400 juta. Dan setelah dihitung kembali, pajak yang harus dibayar Pak Anton yang terutang selama setahun adalah 3.500.000. Di sini kita bahas dulu ya. Ada PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Cara mencarinya tadi adalah 0,75% dikalikan dengan omset selama setahunnya yaitu 400 juta sama dengan 3 juta rupiah. Sedangkan untuk mencari PPh pasal 29 yang dilunasi oleh Pak Anton adalah dengan cara PPh yang masih terutangnya itu ada 3.500.000, sedangkan PPh 25 yang sudah dilunasi tadi adalah 3 juta. Jadi dikurangkan sehingga dapatlah 500.000. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu wajib pajak badan atau bisa disingkat dengan WPB. Koperasi Unit Desa Majujaya setelah menghitung jumlah PPh terutang tahun pajak 2011, diketahui PPh terutangnya dalam setahun sebesar 12 juta rupiah. Pada 2012, koperasi memperoleh laba yang lebih banyak. Sesudah dihitung kembali, pajak terutang pada 2012 adalah 15 juta rupiah. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita masuk ke angsuran dari PPh pasal 25 selama tahun 2012, yaitu adalah 1 juta dikali 12 sama dengan 12 juta. Ya, itu adalah asumsi pembayaran tahun berjalan. Yang kedua, ada PPh pasal 29 tahun 2012 yang wajib dilunasi adalah PPh yang terutang dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25. Nah, kita masukkan dengan jumlahnya yaitu 15 juta dikurang 12 juta sama dengan 3 juta rupiah. Itu adalah kurang bayar pajaknya. Baik, kita masuk ke batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran PPh pasal 29. Wajib pajak atau WP wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret
bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan atau WPB setelah tahun pajak terakhir. Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender? Misalnya, dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan. Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan. Jadi itu dia penjelasan singkat dari kami tentang PPh 25 dan juga 29. Gimana? Kalian udah ngerti belum? Sudah. Aku udah berusaha ya. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi. Gak masuk